Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Pernahkah kalian bertanya-tanya apakah Allah mencintaiku? Bagaimana cara tahu bahwa kita termasuk hamba yang dicintai olehnya? Nah, ternyata dalam Islam ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda ini bukan sekadar teori, melainkan bersumber dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Yuk, simak sampai habis. 7 tanda Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama, mendapat taufik untuk melakukan ketaatan. Tanda pertama, bahwa seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemudahan dalam melakukan ketaatan. Ketaatan ini mencakup ibadah dan amal syaleh, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, atau berbuat baik kepada sesama. Ketika seseorang merasa ringan dan nikmat dalam menjalankan kebaikan, itu pertanda bahwa Allah sedang membimbing dan mencintainya. Salat tepat waktu, misalnya, menjadi prioritas tanpa merasa terbebani. Begitu pula dengan membaca Al-Quran, yang terasa menenangkan dan menyenangkan saat dilakukan. Berbuat baik kepada orang lain juga terasa mudah dan ikhlas, baik melalui materi, tenaga, atau sekadar kata-kata yang menenangkan. Kemudahan ini adalah hasil dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik adalah pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, sedangkan hidayah adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika seseorang mendapatkannya, ketaatan bukan lagi beban, melainkan sumber ketenangan dan kebahagiaan. Namun, taufik dan hidayah ini harus dijaga dengan bersyukur dan terus meningkatkan kualitas ibadah. Jika tidak, bisa saja dicabut oleh Allah. Keikhlasan juga menjadi kunci dalam menjalankan ketaatan. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil atau sebesar apapun itu. Oleh karena itu, seorang Muslim harus selalu memurnikan niatnya hanya untuk Allah dalam setiap amal yang dilakukannya. Selain itu, kemudahan dalam ketaatan juga terlihat saat menghadapi ujian. Orang yang mendapat taufik akan melihat ujian sebagai sarana meningkatkan ketaatan, bukan alasan untuk mengeluh atau putus asa. Ia akan bersabar dan tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Secara keseluruhan, kemudahan dalam melakukan ketaatan adalah anugerah besar yang harus disyukuri. Dengan terus meningkatkan ibadah dan amal syaleh, seorang Muslim akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Tanda ini mengingatkan kita untuk selalu memohon pertolongan Allah agar tetap istiqamah dalam ketaatan dan tidak menyia-nyiakan taufik yang telah diberikan. Tanda kedua, dijauhkan dari maksiat. Tanda kedua bahwa seseorang mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Allah adalah dijauhkannya dirinya dari perbuatan maksiat. Maksiat, baik besar maupun kecil, adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, gelisah, atau bersalah saat hendak melakukan dosa, itu pertanda bahwa Allah sedang melindunginya. Perasaan ini muncul karena cahaya iman dalam hatinya yang mengingatkannya akan keberadaan Allah dan konsekuensi dosa. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perlindungan dari maksiat bisa terwujud dalam berbagai cara. Misalnya, saat seseorang memiliki kesempatan untuk berbohong, menggunjing, atau melakukan hal haram, tiba-tiba hatinya merasa berat dan tidak tenang. Ini adalah furqan, kemampuan membedakan hak dan batil,
yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang bertakwa. Selain itu, Allah mungkin mengelilinginya dengan lingkungan dan pergaulan yang baik, yang mendorongnya tetap di jalan benar. Pergaulan positif membantu seseorang terhindar dari pengaruh buruk yang dapat menjerumuskannya ke dalam dosa. Allah juga bisa melindungi seseorang dengan memberinya kesibukan yang bermanfaat. Ketika sibuk dengan aktivitas positif seperti belajar, bekerja, atau beribadah, seseorang tidak memiliki waktu atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Kesibukan ini menjadi benteng dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Namun, perlindungan ini tidak berarti seseorang bebas sepenuhnya dari godaan. Syaitan dan nafsu akan terus berusaha menyesatkan, sehingga seorang muslim harus selalu waspada dan memohon perlindungan Allah. Perlindungan dari maksiat harus disyukuri, karena bisa dicabut jika seseorang menjadi lalai atau sombong. Misalnya, ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup baik dan tidak perlu lagi menjaga diri, ia bisa terjatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu rendah hati dan menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjaga diri tanpa pertolongan Allah. Ia juga harus terus meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Perlindungan ini juga terlihat saat seseorang menghadapi ujian. Ketika dijauhkan dari maksiat, ia akan lebih mudah bersabar dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Ia tidak mudah terpancing emosi atau melakukan hal-hal haram, meskipun dalam keadaan sulit. Sebaliknya, ia akan mencari solusi yang sesuai syariat Islam. Secara keseluruhan, dijauhkannya seseorang dari maksiat adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Dengan terus meningkatkan ketakwaan dan memohon perlindungannya, seorang muslim akan semakin dekat dengan Allah dan terhindar dari dosa. Perlindungan ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan syaitan, karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa tetap di jalan yang lurus. Tanda ketiga, diberikan keikhlasan dalam beramal. Tanda ketiga bahwa Allah mencintai hambanya adalah ketika Dia menganugerahkan keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Keikhlasan adalah kunci diterimanya amal. Tanpanya, amal bisa sia-sia, sebagaimana firman Allah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Keikhlasan berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan untuk dipuji, dilihat, atau didengar orang lain. Godaan riya, ingin dipuji, dan sum'ah, ingin didengar, sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat salat, sedekah, atau berbuat baik, ada dorongan untuk menunjukkan amal tersebut agar dianggap saleh. Namun, hamba yang dicintai Allah mampu mengatasi godaan ini. Ia menjaga hatinya tetap murni, hanya mengharap ridha Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya bisa merusak amal tanpa disadari. Keikhlasan membuat amal bernilai di sisi Allah, sekalipun terlihat kecil di mata manusia. Sebaliknya, amal besar yang tidak ikhlas bisa jadi tidak bernilai. Seperti kisah 3 orang yang diadili pada hari kiamat, mujahid, alim, dan dermawan. Amal mereka ditolak karena niatnya tidak ikhlas. Kisah ini mengajarkan pentingnya memurnikan niat. Keikhlasan juga membawa ketenangan hati. Ketika beramal hanya karena Allah, kita tidak kecewa jika amal tidak dihargai orang lain. Kita tidak iri saat orang lain dipuji, karena yakin Allah Maha Mengetahui dan hanya Dia yang berhak memberi balasan. Keikhlasan mengajarkan rendah hati. Seorang yang ikhlas tidak sombong atas amalnya, karena menyadari semua amal terjadi atas pertolongan Allah. Menjaga keikhlasan tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, latihan, dan
kesadaran terus-menerus. Salah satu cara melatih keikhlasan adalah memperbanyak amal secara sembunyi-sembunyi, seperti sedekah diam-diam, sholat malam, atau membaca Al-Quran di waktu sepi. Amal seperti ini membantu fokus pada niat tulus, tanpa terpengaruh pandangan orang lain. Kita juga perlu memohon keikhlasan kepada Allah, karena itu adalah anugerahnya. Doa yang sering dipanjatkan para salafus syalih adalah, "Ya Allah, jadikanlah amal kami ikhlas karenamu, dan janganlah Engkau jadikan untuk selainmu." Dengan keikhlasan, kita merasakan kebahagiaan sejati, tidak bergantung pada pujian manusia, tetapi pada keyakinan bahwa Allah ridha. Keikhlasan juga menjadi kunci keberkahan. Amal ikhlas mendatangkan berkah, sementara amal tidak tulus bisa merugikan. Oleh karena itu, mari senantiasa memurnikan niat dalam setiap amal, agar kita termasuk golongan hamba yang dicintai Allah. Keikhlasan adalah tanda cinta Allah, dan hanya dengannya kita bisa meraihnya. Tanda keempat, diberikan ujian untuk meningkatkan derajat. Tanda keempat bahwa seseorang dicintai oleh Allah adalah ketika Allah mengujinya dengan cobaan atau kesulitan dalam hidup. Banyak orang salah paham dengan ujian, mengira bahwa penderitaan adalah tanda kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebaliknya, ujian adalah bentuk kasih sayangnya. Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi dan menghapus dosa-dosa kita melalui kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk: kehilangan harta, masalah dalam keluarga, penyakit, atau bahkan kesulitan dalam meraih impian. Namun, bagi orang yang dicintai Allah, ujian bukanlah akhir segalanya. Justru, mereka yang sabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah akan diberikan sesuatu yang jauh lebih baik di kemudian hari. Seperti dalam firman Allah, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran, Surah Al-Insyirah ayat 6. Jadi, jika saat ini kita sedang diuji, jangan berkecil hati. Yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Bersabarlah, teruslah berdoa, dan jadikan ujian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tanda kelima, diberikan hati yang tenang dan qanaah. Tanda kelima bahwa seseorang dicintai oleh Allah adalah ketika hatinya diberikan ketenangan, sakinah, dan rasa cukup, qanaah. Ketenangan hati adalah karunia yang luar biasa, karena dengan hati yang damai, seseorang bisa menghadapi segala peristiwa dalam hidupnya dengan lapang dada dan penuh syukur. Orang yang memiliki sifat qanaah tidak mudah merasa iri atau dengki terhadap orang lain. Mereka tidak terobsesi dengan harta dunia, melainkan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mereka yakin bahwa setiap rezeki yang datang adalah yang terbaik untuk mereka. Barang siapa yang ridha dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan meridhoi amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka, jika kita merasakan ketenangan dalam hati, tidak gelisah dengan dunia, dan selalu bersyukur, itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Kita harus menjaga hati ini tetap bersih dan selalu berserah diri kepadanya. Tanda keenam, dijadikan dicintai oleh orang lain. Tanda keenam adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dicintai oleh orang-orang beriman. Jika kita sering mendapatkan kebaikan, dukungan, atau doa dari orang lain, itu adalah tanda bahwa Allah menanamkan rasa cinta dalam hati mereka terhadap kita. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, 'Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit mencintainya, kemudian ia pun diterima di bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jika kita sering mendapat doa dan dukungan dari orang-orang sekitar, jangan anggap remeh. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang menebarkan kasih sayangnya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanda ketujuh, diberikan ilmu yang bermanfaat.
Tanda ketujuh bahwa seseorang dicintai oleh Allah adalah ketika Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekadar wawasan, tetapi ilmu yang bisa diamalkan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa ilmu agama yang membantu seseorang lebih dekat kepada Allah, atau ilmu duniawi yang digunakan untuk menolong dan mempermudah kehidupan orang lain. Jika kita merasa mudah memahami ilmu dan dapat mengajarkannya kepada orang lain, itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Sahabat-sahabatku, itulah 7 tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasakan salah satunya, maka bersyukurlah, karena itu adalah anugerah luar biasa. Dan jika kita belum merasakannya, jangan khawatir. Kita bisa terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki ibadah, memperbanyak doa, dan selalu berbuat kebaikan. Apakah kalian merasakan salah satu tanda ini dalam hidup kalian? Atau mungkin punya pengalaman lain yang ingin dibagikan? Yuk, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang Islam. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.